Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Salawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Materi kita tentang perintah agama yang sesuai dengan anjuran kedokteran, anjuran medis, edisi istinsyak yang dilanjutkan dengan istinsar pada saat kita berwuduk, dan apa kaitannya itu dengan dunia kedokteran. Jadi kita sebelumnya harus tahu itu dahulu tuh, apa itu istinsyak dan apa itu istinsar. Baik, jadi istinsyak itu adalah aktivitas yang dilakukan saat kita berwuduk, dan itu bagian daripada sunnah wuduk. Ya, memang ini bukan wajib, tapi sunnah wuduk. Artinya apabila tidak dilakukan juga tidak membatalkan wuduk. Wuduk tetap sah. Akan tetapi apabila dilakukan, ini hukumnya sunnah, artinya berpahala. Dan nanti coba kita akan lihat apa kaitannya dengan efek positif dari segi medisnya. Jadi istinsyak itu adalah aktivitas yang dilakukan saat berwuduk itu dengan cara menghirup air lewat hidung, yang dilanjutkan dengan istinsar. Istinsar itu upaya mengeluarkan kembali air yang sudah dihirup tadi. Jadi itu ya, jadi biasanya sepaket itu, istinsyak dan istinsar. Istinsyak itu menghirup air dari hidung, dan dilanjutkan dengan istinsar, yaitu mengeluarkan air yang sudah dihirup tadi. Sebagaimana kita tahu bahwasanya tentu setiap anjuran agama, setiap apapun itu perintah dalam agama Islam tentu mempunyai efek positif. Hanya saja kita saja yang tidak tahu. Jadi beberapa para ahli itu sudah melakukan riset, penelitian mengenai apa sih keuntungan, apa sih efek positif yang didapatkan apabila seseorang mengamalkan rukun sunnah dalam berwuduk ini. Sesuai dengan anjuran Nabi, dinukilkan dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya, sempurnakanlah dalam berwuduk, usaplah sela-sela jari dan beristinsyaklah. Artinya isaplah air ke dalam hidung dalam-dalam kecuali jika engkau sedang berpuasa. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah. Dalam hadis lain juga dikatakan bahwasanya, satu lagi hadis dari Humran yang menyampaikan tentang Utsman radhiyallahu anhu, yang menjelaskan bagaimana beliau Rasulullah SAW berwuduk sesuai wuduknya Rasulullah, dengan membasuh kedua telapak tangannya 3 kali lalu berkumur dan istinsyak. Ya, dan dilanjutkan dengan istinsar. Artinya istinsyak tadi menghirup air dengan hidung, dan istinsar itu menghembuskannya kembali, mengeluarkannya kembali. Ya, itu dia. Itu dari segi agama. Baik, coba kita lihat sekarang dari segi kedokterannya. Seperti mana kita ketahui bahwasanya setiap hari kita itu menghirup udara yang Allah berikannya secara gratis, oksigen secara gratis itu sekitar 10.000 sampai dengan 15.000 liter dalam seharinya, bahkan bisa lebih daripada itu. 10.000 sampai dengan 15.000 liter setiap harinya, bahkan bisa lebih. Setiap harinya kita melakukan minimal salat wajib 5 kali dalam sehari. Ya, tentu kita melakukan juga untuk dilanjutkan untuk beristinsyak dan istinsar tadi. Jadi setiap kali kita berwuduk, kita menghirup air dan mengeluarkannya kembali. Itu sunnahnya. Ternyata setelah dikaji, setelah diriset, itu banyak partikel-partikel mikroorganisme yang lengket, yang keberadaannya itu tertahan di hidung. Nah, tentu kita bernafas selalu otomatis, bahkan dalam keadaan tidur sekalipun tentu kita bernafas. Jadi banyak partikel-partikel mikroorganisme yang tertahan di hidung, di bulu-bulu hidung, dalam hal ini lebih tepatnya di bulu-bulu hidung. Ya, makanya bersyukurlah ketika Allah memberikan bulu hidung kepada kita, yang tentunya itu punya makna, bukan hanya sekedar untuk estetika atau memperindah hidung saja, tapi tidak. Tapi lebih pada itu, Allah mempersiapkan, menciptakan bulu-bulu itu untuk menahan sebagai barrier pertahanan benteng apabila kita menghirup udara-udara yang belum tentu 100% tingkat kebersihannya. Siapa bisa jamin kita lagi di jalan, naik motor, ya, tentu di situ tertahan dengan adanya bulu-bulu hidung. Ya, filter lah, bisa dikatakan sebagai penyaring, filter. Yang ketika kita beristinsyak, kuman-kuman, bakteri-bakteri, virus-virus, semua partikel-partikel yang tertahan di bulu-bulu tadi gitu, ketika kita berwuduk, kita menghirup air yang disebutkan istinsyak, dan kita mengeluarkannya kembali yang disebutkan istinsar, itu akan terbuang semuanya.
seperti itu. Ya, jadi kita hirup air terus terbuang, ya. Jadi begitu kuman-kuman yang sudah lengket-lengket tadi itu semua ikut terbuang sekaligus semuanya. Ya, bayangkan kita lakukan sehari 5 kali minimal. Belum lagi mungkin kita pengen tidur, ya. Nah, disunahkan itu kali 3 lagi. Misalnya 5 waktu, kita subuh istinsyaknya 3 kali, misalnya kan, zuhur 3 kali, asar 3 kali, maghrib 3 kali, isya 3 kali, ya. Ya, kali 5, 15 kali minimal, ya. Ditambah lagi yang disunahkan ketika kita ingin tidur malam, disunahkan untuk berwudu. Ya, seperti itu. Nah, jadi begitu banyak efek-efek positif yang bisa kita dapatkan dari kita melanjutkan melakukan aktivitas sunnah wudhu ini. Cukup hanya dengan beristinsyak dan istinsar, banyak kuman-kuman yang bisa kita hindari yang melekat di saluran pernafasan kita. Dalam hal ini lebih terutama hidung. Jadi dengan kita berwudhu menjalankan istinsyak ini, insya Allah saluran pernafasan kita bisa bersih. Seperti itu. Sedikit lagi tambahan bahwasanya selain bisa mengeluarkan partikel-partikel kuman-kuman yang berada di saluran pernafasan, dalam hal ini hidung, terbuang oleh karena ada aktivitas istinsyak tadi, kita menghirup air dan mengeluarkannya, atau disebut dengan istinsar, juga banyak penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan oleh kegiatan istinsyak ini. Dan ini sudah terbukti bahwasanya ada seorang pasien, dia itu melakukan perjalanan keluar kota sekaligus untuk mengobati penyakit sinusitisnya, ya, sinusitis, rinitisnya, rinitis alergi. Nah, ya. Jadi dia menjumpai seorang dokter di sana dan dia ingin berobat tentang keluhan penyakitnya. Terus dokter itu menanyakan, apakah kamu muslim? Iya, saya muslim, kata si pasiennya. Setelah itu, bukankah di dalam agamamu itu diajarkan saat berwudu itu ada yang namanya menghirup air dan mengeluarkan air? Ya, benar. Oleh karena itu, tolong kamu praktekkan itu dengan sempurna. Niscaya penyakitmu akan sembuh. Jadi mudah saja, padahal cukup kita dengan mempraktekkan wudhu ini dengan sempurna, ya, sunnah-sunnahnya juga dilakukan. Tentu itu selain mendapatkan pahala juga mendapatkan kesehatan. Ya, jadi banyak penyakit-penyakit yang bisa dihindarkan dan bisa disembuhkan dari aktivitas istinsyak ini yang dilakukan dengan benar dan rutin. Ya, salah satunya itu bisa contohnya seperti rinitis alergika. Ya, itu biasanya orang dengan alergi, ya, mungkin alergi debu, alergi asap rokok, alergi apapun itu, tungau. Jadi bisa itu disembuhkan dengan itu. Juga sinusitis, peradangan pada lubang sinus, yaitu lubang itu berada di tengkorak kita. Di tengkorak kita, di kepala kita ini ada lubang namanya lubang sinus, ya. Jadi apabila dia meradang, jadilah sinusitis. Sesuai anatominya, anatomi itu sinus, lubang sinus, jadi meradang, sinusitis. Jadi bisa disembuhkan dengan cara istinsyak ini dan istinsar. Dalam dunia medis disebutkan bukan istinsyak, tapi nasal irigasi. Ya, jadi nasal irigasi itu bahasa medis. Ya, nasal itu hidung, ya. Kalau bahasa nasal irigasi. Jadi nasal washing ataupun nasal irigasi. Dalam ilmu THT, telinga, hidung, tenggorokan, lebih dikenal dengan nasal irigasi. Dalam istilah Islam dikatakan istinsyak dan istinsyar. Seperti itu. Tadi kita sudah berbicara mengenai efek positif daripada nasal washing tadi itu, ya, atau sering disebut dengan nasal irrigation, nasal irigasi. Kalau dalam agama Islam itu istinsyak dan istinsar. Ya, sedikit lagi itu juga pernah dilaporkan seorang psikiater dari neurolog asal Austria, Prof. Leopold Werner, itu menemukan bahwa aktivitas istinsyak dalam berwudu ini juga dia bisa menstimulasi pusat-pusat saraf dalam organ tubuh kita. Ya, jadi artinya bisa memicu, bisa mengaktifkan. Nah, itu maksudnya menstimulasi organ-organ saraf yang ada di tubuh kita, terutama itu di area panca indera, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, dan kaki. Ya, jadi cukup hanya dengan beristinsyak itu banyak sel-sel, banyak saraf-saraf yang ada di area wajah itu ikut teraktifkan. Terutama itu hidung, mulut, ya, tenggorokan, telinga, mata juga ikut aktif dalam hal ini, ya.
Jadi bukan hanya mempunyai efek untuk membersihkan daripada bakteri-bakteri, kuman dan virus yang ada yang melekat di saluran pernafasan hidung, tapi juga bisa mengaktifkan, menghidupkan kinerja daripada saraf-saraf yang ada di area kepala, seperti itu. Ya, tentu pada saat kita beristinsyak, berwuduk, tentu yang kita pakai di sini air yang suci, menyucikan, tentunya air yang bersih dalam ini, karena kita menghirup air yang kita inginkan adalah air yang bersih, apalagi kita masukkan dalam anggota tubuh kita tersendiri, ya, dan kita akan keluarkannya kembali. Ya, mengenai efek samping, ya, tentu juga pernah dilaporkan bahwasanya, tapi setelah dikaji kembali ini tidak ada hubungannya dengan istinsyak. Seseorang yang mengidap penyakit sinusitis, dia melakukan nasal washing dengan sendirinya setiap hari, didapati itu punya efek samping, ada radang otak, atau sering disebut dengan meningoencephalitis. Tapi setelah lakukan pengkajian kembali, rupanya si pasien ini melakukan nasal washingnya itu secara tidak terkontrol, artinya tanpa pantauan daripada dokternya, artinya dia melakukan dengan secara suka-suka hati. Tentu ada caranya, tapi karena Anda melakukan dengan cara yang salah, tentu punya efek yang lain. Karena pada saat kita menghirup air tersebut, ataupun kadang-kadang ada yang menyemprotkannya. Jadi nasal washing itu bisa dengan cara menarik dengan menggunakan spade itu ditarik, setelah itu disemprotkan secara sengaja ke dalam hidungnya dan akan dibuang kembali secara cepat, ya, pada saat bersamaan. Ya, persis seperti kita melakukan istinsyak dan istinsar, menghirup dan mengeluarkan secara cepat, secara bersamaan, seperti itu. Ya, tetapi setelah dikaji kembali tidak ada hubungannya antara efek samping, efek yang meningoencephalitis tadi, peradangan otak tersebut, dengan dilakukannya nasal washing tersebut. Ya, jadi mungkin itu hanya karena pengerjaannya yang salah. Tapi jika dilakukan dengan cara yang benar, tentu tidak akan berefek yang negatif. Ya, apalagi tentu anjuran-anjuran dalam agama ini efek positif yang ada, efek negatifnya hampir tidak ada sekali. Bahkan kalaupun ada, sangat minimal.